Satu tentang sekat-sekat sudah selesai gitu. Kemarin tentang as-sidqu gitu. Betul ini. Kemarin sama mana? As-sidqu. Tambahkan sedikit ya tentang as-sidqu.
Sidik kita tambahkan berapa hal? As-sidqu, jujur atau benar. Ada 5 ya. 1 sidqul qaul, benar atau jujur dalam ucapan. Yakni mengucapkan sesuai dengan keimanan yang ada di dalam hati dan diwujudkan dalam amal. Sidqul qaul ini di ayat 79 surat Al-An'am, sebagaimana ucapan yang kita lafalkan, inni wajjahtu atau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oh, ini wajjahtu ya. Ini wajjahtu ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya, ucapan kita ya. Inni wajjahtu wajhiya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hanifan muslim wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Menghadapkan wajah itu maksudnya menghadapkan diri secara keseluruhan. Wajah itu wajhiya, itu maksudnya menghadapkan diri sepenuhnya. Aku hadapkan wajahku, yaitu menghadapkan diri sepenuhnya. Lilladzi, kepada yang fataros samawati wal ardh, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Itu berarti kepada Allah. Fataros samawat wal ardh, pencipta langit dan bumi, yakni Allah. Hanifan musliman. Hanif itu maksudnya lurus, yaitu lurus maksudnya kepada tauhid, mengesahkan Allah. Musliman, taat, tunduk,
berserah diri, tidak ada penolakan, tidak ada rasa berat. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Tidak syirik, dan aku bukanlah termasuk bagian dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, ketika lisan kita mengucapkan ini jujur atau dusta, perhatikan pada pembuktiannya, yaitu amal yang kita lakukan, menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah. Atau masih menghadap kepada yang lain. Menghadap ke Solo misalnya. Atau ke Papua. Ya, menghadap kepada Allah. Jadi ketika kita baca Quran ini ada Nah, iya memang harus langsung diterapkan pada diri kita. Bacalah Quran seolah-olah ia diturunkan kepadamu. Ya. Kalau sudah sepenuhnya menghadap Allah, kita enggak berpaling kemana-mana. Allah satu-satunya orientasi. Ya. Enggak punya kepentingan apapun kecuali kepada Allah saja kepentingannya. Jujur enggak lisan ini bicara ini wajah tuh wajhi, aku hadapkan wajahku, diriku, lilladzi fataras samawati wal, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, yang ngatur Allah, yang ngasih rezeki Allah. Kok ngadep pada yang lain? Aneh ya. Bagaimana mungkin kita menghadap kepada selain Allah, sementara kita berada di bumi Allah, makan rezeki Allah, kok masih madhab yang lain? Enggak tahu diri kita ini ya. Iya. Nah, kan dipertegas dengan hanifan, lurus kepada tauhid, hanya Allah saja, tidak ada yang lainnya, tidak bersama yang lainnya. Musliman sepenuhnya tunduk, taat, patuh, tidak ada penolakan, tidak ada rasa berat. Dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Nah, ini jujur dalam ucapan kita. Ya. Nah, kalau kita konsisten mengupayakan untuk selalu bicara yang benar sesuai dengan tuntutan keberimanan kita kepada Allah, maka amal-amal kita pun akan diperbaiki. Di ayat 70-71 surat Al-Ahzab, wa qulu qawlan sadida wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan yang benar, kemudian yuslih lakum a'malakum, yuslih lakum a'malakum, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal kalian. Ya. Kualitas ucapan mempengaruhi kualitas perbuatan atau tindakan. Ya. Kalau biasa bohong, maka perilakunya dia perilaku yang bohong.
Ya, silakan. Berarti kan implementasinya betul-betul harus sesuai antara Ucapan. ucapan dengan tindakan. Iya. Apakah ada perkecualian untuk orang-orang yang di partai politik? Apakah ada perkecualian untuk orang yang ada di partai politik? Karena siasa katanya. Nah, politik boleh bohong gitu. Boleh palsu. Atau poli pantai. Boleh berbohong dan mati terhormat. Bagian ini saya hapus ya. Bagian ini bawah. Yes, bawah ini. Ini enggak ya? Ini betul. Ya. Apakah dalam berpartai politik kemudian boleh bohong atau menjadi perkecualian? Ya. Prinsip dasarnya harus jujur, ya, prinsip dasarnya. Ya. Enggak, terus ini apa juga? Yang biru enggak ada itu. Warna aja. Prinsip dasar atau pokok harus jujur, tidak boleh bohong. Ya. Kalau ditanya perkecualian, ada riwayat hadis ini masih ingat ya. Satu, dalam peperangan ya. Dua, untuk mendamaikan orang yang bersengketa atau berselisih. Tiga, dalam kasus suami istri. Ya. Yang harus dicermati bukan semata boleh bohongnya, ya. Perhatikan betul kondisi-kondisi seperti yang diungkapkan dalam hadis ini. Tatkala tidak didapati upaya, ya, jadi motif atau dorongannya itu bukan menimpakan kerugian pada pihak lain, ya, tetapi untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperintahkan hanya tidak bisa dicapai kecuali dengan cara berkata yang tidak sebenarnya, ya. Dalam kehidupan berumah tangga suami istri, ya, bisa jadi ada ucapan-ucapan yang tidak sepenuhnya sesuai fakta, sebab jika diungkapkan apa adanya bisa menimbulkan persoalan, ya, tidak harmonisnya kehidupan suami istri ini, tapi tidak untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain. Justru dalam upaya untuk bisa mewujudkan keharmonisan sebagaimana diperintahkan, yang tidak bisa dicapai dengan hal yang lain kecuali dengan melakukan hal tersebut. Jadi harus sangat berhati-hati di situ.
Begitupun dalam mendamaikan orang yang berselisih atau bersengketa, ya. Harus sampai pada satu kondisi tidak didapati cara yang lain kecuali dengan berbohong agar keduanya memiliki kecenderungan untuk memperbaiki hubungan. Ya, terpaksanya harus berbohong untuk memunculkan kecenderungan berdamai itu, maka menjadi boleh dilakukan. Ya, tidak ada upaya untuk menimbulkan kerugian. Nah, tapi peperangan ini Nabi mengatakan perang itu adalah tipu daya. Kan kalau jujur ada bahaya yang mengancam keselamatan jiwa kaum muslimin. Ini selaras dengan maqasid syariah untuk menjaga muhafadzatu ala nafs, menjaga keselamatan jiwa kaum muslimin. Kalau tidak bisa dicapai kecuali dengan berbohong, ya, dalam peperangan ini, maka boleh. Nah, pertanyaannya, kalau politik itu apakah sama dengan perang? Nah, orang terus kemudian menyamakan dengan peperangan, ya. Sebetulnya politik itu hal untuk mengatur keperluan mengatur urusan banyak orang, ya, kebijakan, ya, bisa. Boleh tidaknya ini kita lihat pada kan Rasulullah juga praktisi dalam politik juga, di dalam mengatur urusan banyak orang, ya. Keteladanannya dari Nabi. Apakah Nabi sampai melakukan kebohongan dengan mudah? Tidak, ya. Tetap politik kejujuran yang dilakukan oleh Nabi SAW, bukan kebohongan. Memang ada beberapa pendapat, ya, kalau kemaslahatan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan berbohong, ada pendapat mengatakan boleh. Tapi ini kan kalau tidak hati-hati bahaya. Menganggap mudah begitu saja melakukan kebohongan hingga menjadi kebiasaan, nah ini repot. Maka kemarin kita sampaikan yang bisa dilakukan paling banter kemarin tauriyah, diplomatis. Nah, ini yang mungkin bisa dilakukan dalam praktek berpolitik. Diplomatis itu bisa ucapan atau tindakan yang punya makna lebih dari satu, ya. Jadi sebenarnya tidak tegas melakukan kebohongan, tetapi pemaknaannya bisa beragam. Saya kira lebih selamat mengupayakan tauriyah atau diplomatis ini ketimbang secara jelas-jelas melakukan kebohongan, ya. Karena Nabi tidak pernah melakukan kebohongan, ya. Para sahabat pun tidak menjalankan praktek kebohongan dalam berpolitik. Paling banter yang dilakukan adalah perilaku tauriyah atau ucapan, sikap, dan perilaku diplomatis yang bisa dimaknai beragam. Walaupun pelakunya atau pengucapnya punya makna tertentu, tetapi pihak lain bisa memaknai dengan makna yang berbeda. Ini paling tidak menurut saya ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini hal yang harus dijaga. Wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur. Alaikum bisidqi. Kalian wajib berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sungguh kejujuran mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebajikan mengantarkan engkau untuk masuk ke dalam surga, ya. Wa iyyakum wal kadzib. Wajib kalian jauhi kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan akan menyeret kepada perilaku dosa. Wa innal fujura
yahdi ilan nar, dan perilaku dosa akan menyeret engkau untuk masuk ke dalam neraka. Jadi tetap prinsip ini semaksimal mungkin dijaga betul. Ya, terpaksanya melakukan upaya diplomatis saja. Ya, agar kita tidak bermudah-mudah dalam melakukan kebohongan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Baik, kemudian tadi ya, jujur dalam ucapan akan memperbaiki amal perilaku. Yang kedua, sidqun niyah wal iradah. Sidqun niyah wal iradah. Jujur dalam niat dan kehendak. Jujur di dalam niat dan kehendak. Penjelasan untuk poin kedua ini sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, beberapa pernah kita sampaikan di majelis kita tentang 3 orang dengan amal-amal yang luar biasa. Ya, masih ingat ya, orang yang berperang, orang yang bersedekah, dan orang yang mengajarkan ilmu serta Al-Quran. Ya. Nah, amalnya hebat, tetapi ternyata niat dan kehendak yang tersembunyi dalam hati tidak sebagaimana yang dia katakan. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Lalu diseret, dilemparkan ke neraka jahanam. Yang ketiga, sidqul azmi wal wafa. Sidqul azmi wal wafa. Jujur dalam tekad dan al wafa itu penunaian janji. Jujur dalam tekad dan penunaian janji. Kita baca ayatnya di surat Al-Ahzab ya, ayat 23. Surat ke-33 ayat 23. Minal mu'minin, diantara orang-orang mukmin itu rijalun, ada orang-orang yang sodaku, mereka jujur. Ma'ahadullaha alaihi, orang yang jujur dengan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qadha nahbahu, maka di antara mereka ada yang gugur. Wa minhum may yantazir, di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Ya, menunggu untuk mendapatkan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Itu dalam jihad fi sabilillah, sebagian ada yang sudah memenuhi janjinya sehingga gugur syahid di jalan Allah. Ada yang belum, ya, belum mendapatkan apa yang mereka janjikan, belum menemui syahid, tapi terus menunggu, yaitu dengan tetap taat pada perintah Allah. Wa ma badalu tabdila, sedikit pun mereka tidak mengubah janjinya. Di surat At-Taubah ayat 75 sampai 77 Allah mengungkapkan bagaimana perilaku orang munafik dalam mengingkari, ya, apa yang mereka janjikan. Wa minhum, di antara mereka orang-orang di antara mereka tentang orang munafik, man ahadallah, ada yang berjanji kepada Allah. Janjinya bagaimana? La in atana min fadlihi, sungguh jika Allah berikan sebagian dari karunia-Nya, lanasaddaqanna, pasti benar-benar kami akan bersedekah, wala nakunanna minas sholihin, dan kami akan termasuk bagian dari orang-orang yang soleh. Gusti Allah kayak aku dit sing akeh, aku sedekah terus. Falamma atahum min fadlihi, tetapi ketika Allah
berikan sebagian karunia-Nya, bakhilu bihi, mereka bakhil, ya pelit, tidak melaksanakan apa yang dijanjikan itu, watawallau, dan bahkan berpaling, wahum mu'ridun, dan mereka selalu menentang kebenaran. Fa'aqabahum nifaqan, maka Allah tanamkan penyakit nifak, kemunafikan, fi qulubihim, ke dalam hati mereka, ila yaumi yalqaunahu, sampai hari mereka bertemu dengan Allah, ya, sampai hari kiamat. Bima akhlafullah, disebabkan mereka mengingkari janji mereka dengan Allah. Ma wa'aduhu, apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan mereka terus-menerus berbohong. Nah, ditanamkan sifat munafik itu dalam hati karena selalu berbohong dan mengingkari janji. Kemudian sidqul amal sudah tadi ya, terkait dengan yang terakhir sidqul maqamat. Maqamat itu makom, kedudukan rohani, seperti zuhud, qanaah, kemudian roja, khauf gitu. Zuhud misalnya, ya, atau qanaah. Orang yang jujur dalam makom zuhud, ya tidak ada kebohongan dalam ucapannya, dalam keadaan dirinya, dalam perbuatannya. Saya ingatkan kembali, kita pernah belajar tentang zuhud. Zuhud itu pokok persoalannya adalah orientasi seseorang kepada kehidupan akhirat. Yang pokok itu. Nah, sehingga dia akan memandang, menyikapi, memperlakukan dunia untuk orientasi akhirat itu, sehingga tidak didasarkan pada harta yang banyak atau sedikit, kaya atau miskinnya, bukan, tapi orientasi pada akhirat. Kalau memang untuk tujuan selamat dan bahagia di akhirat itu dia butuh dana yang besar, dia cari dana itu sebanyak mungkin. Dia jadi orang yang sangat kaya. Kezuhutannya akan tampak pada kekayaan yang dia miliki memang totalitas dia gunakan untuk kepentingan akhiratnya. Ya. Begitupun sebaliknya, kalau orang miskin tapi tidak pernah punya orientasi pada akhirat, bukan orang zuhud dia. Jadi bukan pada miskin dan kayanya, tapi orientasi pada akhiratnya. Maka orang zuhud itu tahu persis dunia dengan segala wujudnya, dengan segala kesenangannya, itu tidak lebih dari sarana saja, bukan tujuan. Ya. Dunia hanyalah sarana untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mewujudkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Maka segala kesenangan duniawi dia tundukkan, ya, dia manfaatkan, dia gunakan untuk akhiratnya. Itulah orang zuhud. Tapi karena perintah untuk berlaku zuhud maupun akhlak yang lainnya itu berlaku di kehidupan dunia, dan ia berada di tempat yang namanya dunia dalam masa, ya, yang masa hidup dan kesempatan beramal yang Allah berikan juga di dunia, dia pasti berinteraksi dengan segala kesenangan duniawi itu, dan ada kebutuhan-kebutuhan selama di tempat di mana ia bertugas itu. Maka hal-hal yang memang dibutuhkan silahkan untuk diambil, dimanfaatkan. Hal-hal yang memang dia butuhkan untuk eksistensi dan, ya, pelaksanaan tugas itu, maka orientasinya akhirat, sedangkan dunia sekedar tidak perlu dilupakan, silahkan untuk diambil dan dinikmati. Di Quran surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhir, carilah
ya, apa yang diberikanlah Allah kepadamu, yaitu negeri kesenangan di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bahagiamu di dunia. Tetap ada bagian, silakan. Karena memang ada kebutuhan-kebutuhan di dunia untuk tetap bisa menjalankan kepatuhan itu. Nah, kalau zuhud terkait dengan orientasi kepada akhirat, apapun kondisi objektif orang itu kaya atau miskin, ya, tapi orientasinya akhirat, dia tetap orang zuhud. Kalau qanaah itu berkenaan dengan rasa bahagia dan puas dengan pemberian karena pandangannya tertuju kepada pihak yang memberi. Upaya seseorang untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan akhirat itu, dia butuh berbagai sarana keduniaan tadi, lalu dia bersungguh-sungguh untuk benar-benar mendapatkannya dan memanfaatkan untuk kehidupan akhirat. Tapi faktanya tidak selalu selaras dengan upaya dan harapannya yang dia dapat kemudian. Nek karepe entuk sing akeh, walaupun memang benar-benar tidak kita gunakan untuk taat pada perintah Allah, tapi ternyata yang didapatkan mungkin fakta objektifnya sedikit. Dia tetap senang, bahagia, puas sepenuhnya karena dia tidak melihat pada sedikit atau banyaknya yang didapatkan. Yang ia perhatikan adalah yang memberi ini adalah Allah. Itu qanaah. Iya. Jadi perhatian pokoknya kepada pihak yang memberi, bukan pada pemberian. Qanaah, ya. Jadi bagaimana kita tidak rela atau bahkan protes atau sambat gitu, karena podo karo sambat karo Gusti Allah itu, ya, tidak terima dengan pembagian dari Allah. Orang qanaah yang punya sifat qanaah, dia sadar sepenuhnya ini Allah yang beri, maka dia sangat bahagia dan puas hati. Nah, sidik dalam maqamat, sidik dalam kedudukan rohani ini, dia benar-benar ya apa adanya, sebagaimana dia zuhud, memang benar-benar zuhud. Nah, ada orang yang berpenampilan atau berperilaku layaknya orang zuhud, padahal dia bukan orang zuhud. Dia orang yang sangat gila harta, gila pangkat, gila kedudukan, tapi menampakkan dirinya sebagai orang yang tampak zuhud kehidupan dunia. Ya, ini berarti bohong, tidak ada kejujuran dalam maqamat, tidak ada sidqul maqamat. Iya. Dia menampakkan pribadi yang tawadhu, seolah-olah rendah hati, padahal dia pengen dipuji. Ya, berbohong. Dia tidak ada kejujuran dalam maqamat, dalam kedudukan rohaninya itu. Iya. Ya, baik. Itu tambahan tentang sidik. Yang kelima, at-taubah. At-taubatu anil ma'asi, kalau lengkapnya. At-taubah anil ma'asi. Taubat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ini juga sebab untuk sampai kepada husnul khatimah, hendaklah bertobat dari berbagai macam kemaksiatan. Saya sudah pernah sampaikan, taubat itu maknanya ar-ruju ila ta'ah, ar-ruju'u ila ta'ah, kembali kepada ketaatan. Jadi kalau maksiat itu sempat berbelok, menyimpang, maka taubat itulah kembali lagi ke posisi ya jalan yang lurus, ke ketaatan. Setiap kali disadari kita berbuat salah, maksiat, dosa,
kembali, ya, gitu seterusnya. Tidak ada masalah kembalinya berapa kali itu. Tidak ada masalah, ya. Dulu pernah kita sampaikan, setiap keadaan, ya, ada tuntutan amal masing-masing, dan di situ kita tengah diuji. Pada satu keadaan di mana kita berbuat dosa, Allah menguji, mau enggak kita istighfar dan taubat. Di saat kita melakukan ketaatan, itu juga ujian juga. Mau tidak kita bersyukur kepada Allah, ya, dan menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah kuasa Allah yang memampukan kita untuk melakukannya, sehingga tidak menjadi ujub dan takabur. Tuntutannya masing-masing sesuai dengan keadaan, ya. Kewajiban kita berusaha dan mengupayakan sungguh-sungguh untuk selalu taat. Tapi ketika sempat berbelok, ya, sempat menyimpang, tuntutannya adalah istighfar dan bertobat. Begitu seterusnya. Nah, hanya memang kalau kita jujur, kita punya sifat sidik dengan itu, ya, kesalahan itu bukan karena kita meremehkannya, bukan karena kita menyepelekannya, ya, tapi karena memang kondisi tertentu mengalami kelemahan, ya, iman dan sebagainya, ya, sehingga tetap memandang dosa ini sebagai satu yang besar, kesalahan yang besar yang kemudian buat kita menyesal lalu bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah. Dosa itu memang bisa melemahkan dorongan untuk berbuat kebaikan. Semakin banyak dosa, semakin lemah dorongan berbuat kebaikan. Di antara kebaikan itu adalah istighfar dan taubat. Karena itu untuk benar-benar mau istighfar dan taubat membutuhkan dorongan, motivasi untuk melakukannya, ya. Dan Allah memotivasi agar orang mau bertobat kepadanya. Innallaha afrahu bitaubati abdi. Sungguh Allah sangat bahagia dengan taubat hambanya, agar orang yang bersalah, ya, mau melakukan pertobatan. Terus ad-doa, ya sudah, ya, doa, ya, mohon husnul khatimah. 7. Fahmu hakikatud dunya, memahami hakikat dunia. Fahmu hakikati, ini harusnya asraf. Memahami hakikat dunia, tadi sudah kita sampaikan terkait dengan zuhud dan qanaah. Dzikrul maut, ya, mengingat kematian, bahkan memperbanyak ingat mati agar, ya, tidak lupa kesempatan hidup di dunia itu ada limit batas akhir, sehingga kita berupaya sungguh-sungguh dalam kesempatan yang masih ada untuk selalu taat pada perintah Allah, ya. Kemudian ar-raja'u wa husnudzon billah, berharap dan berhusnudzon, bersangka positif kepada Allah, agar Allah membimbing kita, karena ana indadzoni abdi bi, aku ikuti persangkaan hambaku kepadaku, ya. Jadi bersangka positif saja kepada Allah itu sudah menjadi sebab Allah akan membersamai kita untuk menolong kita, ya. Terakhir, istinabu asbabi su'il khatimah, jauhi sebab-sebab su'ul khatimah. Yang kemarin sudah dibahas tentang sebab-sebab su'ul khatimah. Baik, selesai pembahasan tentang husnul khatimah sampai beberapa kali, nggih. Ringkasnya ngoten. Ya, silakan. Terkait dengan taubat. Ya. Kapan taubat itu dilaksanakan? Ya. Bagaimana taubat itu secara syar'i yang harus dilakukan? Karena bermacam-macam kita mendengarkan penjelasan tentang kita menjalankan taubat. Ada yang
sholat, harus mandi dulu dan sebagainya. Kalau ada yang penting kita sudah istighfar, bagaimana Ustaz? Ya, Sudah. Terima kasih. Kapan tobatnya dan seperti apa praktek bertobat itu ya? Tobatnya di dunia, jangan tobat di akhirat wis ana gunane. Artinya tuntutan beramal itu di kehidupan dunia, sehingga seluruh perintah Allah itu mesti kita lakukan selagi kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Itu satu. Secara waktu adalah saat kita masih diberi ya usia untuk hidup di dunia. Yang kedua, dalam melakukan apa yang diperintahkan itu adalah perintahnya sesegera mungkin. Dalilnya ayat 133 surat Al-Imran, wasari'u ila magfirati mirabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga. Ampunan itu dengan taubat. Bersegera. Jadi melakukannya selagi masih hidup di dunia, ya, praktek untuk melakukan tobat sesegera mungkin, ya, sesegera mungkin. Jadi jangan mengulur waktu, jangan menunda kesempatan, tapi segera melakukannya. Nanti di rangkaian ayat 133 sampai 136 Al-Imran disebutkan, idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ya, apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat pada Allah. Orang bertakwa itu begitu berbuat salah, sinyal pemberitahuannya itu segera muncul. Ini salah, itu sadar kesalahan itu segera dia rasakan. Kemudian fastaghfaru, fa pada kalimat fastaghfaru menunjukkan kesegeraan. Segera mohon ampunan kepada Allah karena dosa yang dilakukan. Walam yusiru ala ma fa'alu, tidak tetap dalam keadaan dosanya, berarti segera mencabut diri dari dosa yang dilakukan, segera tinggalkan itu. Ya, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu itu. Jadi ngerti ini salah, dosa, segera mencabut diri, ya, istighfar, mencabut diri dari dosa tersebut, lalu memperbaiki diri. Islah. Ayat 114 surat Hud, ya, innal hasanat yudhibnas sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Maka upaya menghapuskan dosa segera ia lakukan dengan melakukan kebaikan. Setelah istighfar, mencabut diri dari dosa yang dilakukan, lalu perbaiki dengan melakukan ketaatan. Lalu jaga itu dengan bi'ah solihah, satu lingkungan yang mensupport dia untuk tetap dalam keadaan taat tadi. Itu. Nah, adapun seperti sholat taubat dan sebagainya boleh dilakukan, tapi tidak dijadikan prasyarat. Ya, taubat yang sungguh-sungguh harus dengan sholat taubat, tidak. Ya, diboleh melakukannya sebagai kesungguhan kita dalam bertobat, tapi tidak ditetapkan ya sebagai prasyarat. Ya. Nah, kalau istighfar, iya, istighfar, ya, segera istighfar, memperbanyak istighfar, ya, kemudian taubatnya itu dengan berhenti dari kesalahannya, mencabut diri dari dosanya, segera melakukan amal kebaikan, lalu jaga itu dalam lingkungan yang bisa kondusif di dalam menjaga ketaatannya. Ya, saya kira itu. Ya. Ya, silakan. Saya itu punya teman, dia itu pelaku molimo dengan timbul semula. Tapi kok tiba-tiba itu dia bisa jadi apik gitu ya Pak, melaksanakan amal yang baik. Apa itu memang campur tangan Allah Pak? Iya. Adanya pelaku dosa biasa minum khamar gitu ya, terus kok berubah jadi orang yang baik, taat, tekun ibadah gitu ya. Dulu pernah kita sampaikan dan pernah kita pelajari di Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Ada orang yang kalau kita lihat dari perbuatannya itu sudah dekat dengan neraka, melakukan amalan penghuni neraka. Ya. Ya, tapi terjadi justru perubahan di akhir hidupnya, malah menjadi orang yang baik, soleh, tekun ibadah, ya, dan ia mati dalam keadaan seperti itu, masuklah ke dalam surga. Atau sebaliknya, ada orang tampak soleh, baik, tekun ibadah, sehingga kita nganggap ini ahli surga, tapi ternyata akhir hidupnya malah melakukan dosa yang sangat
fatal itu. Ya. Lalu dia mati dalam keadaan melakukan kedurhakaan, masuklah ya ke dalam neraka. Nah, dulu ringkasannya begini. Yang kita lihat hanyalah lahiriah, karena kita tidak pernah tahu kondisi batin pelaku amal. Maka kadang-kadang Allah menunjukkan, tidak selalu ya, kadang-kadang ditunjukkan bahwa apa yang kita lihat tidak selalu benar. Karena ada kondisi batin yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pelakunya sendiri. Kadang-kadang ditampakkan itu oleh Allah agar kita mengambil pelajaran, ya, dan memperbaiki diri kita agar selaras lahir dan batin untuk baik, ya. Nah, kemudian yang kedua, agar kita selalu berhati-hati dan waspada, termasuk terhadap diri kita. Kita saat ini baik, tekun ibadah, rajin ngaji, nggak ngerti nanti bagaimana. Maka muncul kekhawatiran yang buat kita selalu bermohon kepada Allah dan bergantung kepada pertolongan serta perlindungan Allah agar menetapkan kita dalam ketaatan ini. Begitupun tidak sembrono untuk menilai seseorang yang melakukan keburukan atau orang yang gemar berbuat dosa, karena kita nggak ngerti, justru bisa jadi dia berubah menjadi orang yang soleh. Ya, jadi jangan tergesa dalam memberikan penilaian, karena kualitas amal itu ditentukan pada bagian penutupnya. Nah, seperti itu diantaranya. Itu malah Pak, dari acuan teman-temannya, so nah akhir-akhirnya udah wong apik, karena gitu orang yang lain. Nah, kalau durung ngaji dimaklumi, tapi kalau sudah ngaji itu kebangetan, ya. Karena kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mampu untuk mengendalikan hati kita sendiri. Hati itu bukan dalam kuasa kita, ya. Jadi kita tidak bisa kemudian merancang kok nek wis arep mati tak dadi wong sing saleh, matine kapan. Ini bukan pada wilayah kita. Nah, tapi kalau durung ngaji ya dimaklumi, didongake sing apik ya. Kita break dulu dengan maghrib dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.